Nah, kemudian ketika seseorang yang dalam keadaan perjalanan atau sakit ini dia harusnya mengganti setelah Ramadan itu, sampai masuk Ramadan dia tidak ganti karena asal alasan lupa atau artinya tidak ada uzur lah. Tidak ada uzur, maka orang yang seperti ini harus membayar qadha dan fidyah. Ngasih orang jokiin dong anak puasanya. Iya, terima joki puasa. Ada nanti di Shopee lagi nih jangan. Bukan joki puasa. Bukan joki skripsi lagi, Iya. joki puasa. Nggak boleh gitu, tapi joki skripsi. Iya, jadi kalau seandainya memang sudah meninggal, Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Ustadz nanya dong. Oke, semua lancar, nggak ada sakit sebenarnya. Kembali lagi di Tanya Ustadz episode kesekian. Weh, manajer produksi berapa ke berapa? Oh, 15 sih. aja sih. 12. Jauh. Berapa? Udah lupa. Ya, lupa. 15, 16 Ustadz Manhar. Berarti ini 14 kali. Iya 14. Episode ke-14, langsung aja netizen. 15 yang kangen sama sakit tapi dihadirkan lagi. Lagi ada acara beliau. Langsung Ustadz Amarul. Ada pertanyaan nih Ustaz, Iya. dari netizen mengenai kodo Ramadan Ustaz. Mm-mm. Jadi ada perempuan, saya sih bukan nih Ustaz. Iya. Saya udah pernah kayak Ustaz waktu saya sakit atau 2-3 tahun lalu saya batal itu sekitar 3 harian Ustaz. Tapi saya waktu itu lupa Ustaz. Saya nggak ingat, saya lupa lah dulu masih hilaf Ustaz. Ketemu lagi sama Ramadan, udah ketemu lagi nih sama Ramadan tahun ini. Iya. Berarti udah 3 tahun 3 hari Ustaz. Gimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Sahabat Uki TV, dalam acara Tanya Ustadz yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Ustadz Muhammad, saya Ustadz Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terkait tentang masalah qadha ya. Bagi orang yang tidak puasa kemudian dia itu sampai masuk Ramadan lagi, maka ada dendanya tuh. Ada dendanya. Misalkan ada orang sakit, yang contoh akan sakit tadi kan, dia sakit. Kemudian ketika dia sakit kan, ketika selesai Ramadan dia wajib mengkodok saja. Jadi kan ada yang mengkodok saja, ada yang mengkodok dan bayar fidyah. Itu seperti yang mungkin udah dibahas di Ustadz Manhar ya. Bagi orang yang misalkan menyusui, kemudian karena takut kandungannya, karena takut dia dan anaknya, ini wajib kodok dan bayar fidyah. Kemudian ada yang bayar kodok dan fidyah, di antara yang kodok saja seperti orang yang sakit atau orang yang hamil tapi karena takut kondisi badannya sendiri. Nah ini kan sama seperti orang sakit atau orang yang menyusui karena takut kondisi dia sendiri nanti. Tapi kalau kondisi pada orang lain atau misalkan pada kandungannya atau pada bayinya, maka orang yang seperti ini harus membayar kodok dan fidyah gitu. Nah kemudian ketika seseorang yang dalam keadaan perjalanan atau sakit ini dia harusnya mengganti setelah Ramadan itu, sampai masuk Ramadan dia tidak ganti karena asal alasan lupa atau artinya tidak ada uzur lah. Tidak ada uzur, maka orang yang seperti ini harus membayar qadha dan fidyah. Yang tadinya cuma kodok aja harus bayar setelah Ramadan, ketika udah masuk Ramadan lagi, besoknya itu dia harus bayar qadha dan fidyah. Fidyahnya itu apa Ustaz? Fidyahnya itu membayar kutul balad, membayar 1 mud. 1 mud itu 1 liter lah. Karena 1 mud itu kan 1/4 sok. 1 sok itu yang bisa kita bayar, yang biasanya kita bayar buat buat zakat. Itu kan 1 sok. 1 sok itu kalau nggak salah ukurannya 3,5 liter ya. 3 liter ya, enggak, itu 1 sok. Iya, 1 sok. Kita bayar 1/4 sok. 1/4 sok itu 1 mud. Maka kan kalau seandainya 3,5 ya 1 liter lah. Hitungannya 1 liter 1 mud kutul balad itu makanan pokok. Jadi makanan pokok kita apa? Beras. Nah, kalau kita biasa makan roti pakai gandum. Mungkin Ustadz Namas di Lampung makanannya roti. Sagu. Sagu. Iya, makan papeda. Fidyah
tapi seperempat sok itu untuk 1 hari atau udah 3 hari? 1 hari. Hitungannya 1 hari. Misalkan nih antum sedang Amarul 5 hari kan ya. 5 hari. Harusnya kan kodo 5 hari. Termasuk masuk Ramadan lagi, maka antum harus bayar 5 hari puasa plus 5 mud. 5 liter. Hitungannya per hari enggak paket. Jadi beras. Kalau nasinya nasi aking, ya beras aking. Apa Mas? Yang makanan Lampung itu yang tiwul. Sego tiwul, maka makanannya biasanya pakai sego tiwul. Maka harus dengan tiwul. Karena betul balatnya ini ya orang tiwul gitu. Gaplek kayak gaplek gitu. Tahu juga ntar kita searching lah. Nah, sego tiwul tanya, Anda pernah dibawain nama sego tiwul. Gitu. Terbuat dari apa? Dari apa, Bos? Dari ini ya, singkong. Dari singkong. Dibuat kayak Dari nasi. singkong. Oh, iya. Banyak ya. Padahal mah di sini enaknya kalau ada biji salak minimal. Iya. Nah, itu ya. Nah, kalau seandainya itu kan setahun tuh tertunda. Nah, kalau misalkan lupanya 3 tahun. Udah 3 tahun gitu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan kalau 3 tahun itu maka harus dibayar hitungan fidyahnya bertambah. Paham nggak? Bertambah. Ya, contoh gini. Di 2021 antum nggak puasa nih. Harusnya di 2002 kan kodok tuh. Lupa kan? Iya, ketemu 2023 maka puasa dan kodok. Puasa dan fidyah. Puasanya 5 hari, fidyahnya 5 mud. Di 2004 lupa lagi kan? 2004 berarti antum harus puasa 5 hari, tetap hitung 5 harinya. Tapi fidyahnya double. 2 kali lipat. Yang tadinya 5 kali 2 berarti 10. Dan seterusnya, Seterusnya. Setiap tahun nambah berarti. Iya. Kalau kita nggak ada uzur. Iya. Gitu. Berapa tahun, Bro? Gue mah ya itu mah. Udah. Ayo. Itu rahasia dalam negeri. Rahasia dapur. Gitu. Kayaknya 10 tahun lumayan tuh, 10 kali 5. 1 ton. 50 liter lumayan. Karena memang itu yang sering terjadi itu ketika orang berpikir ya nanti saja kemudian lupa sampai pada saatnya harus mengkodok dia lupa. By the way, ini tadi sego tiwul enak juga ya? Ini searching nih di Google. Bahan utama singkong. Ditumbuk. Itu. Jadi itu. Beli mie pengen lapar. Ya, masalah kodok. Kemudian Nah, itu bagaimana kalau seandainya kondisinya kita rubah masalahnya. Kalau seandainya ada tadi misalkan seseorang ibu menyusui. Enggak, awal kasusnya enggak kayak gitu tadi. Gimana tadi pertanyaan sampai tadi ada omongan itu? Ada seseorang yang hamil. Ya. Seorang hamil. Nah, dia waktu Ramadan kan nggak puasa tuh. Nah, kemudian setelah Lebaran misalkan, dia melahirkan. Otomatis kan dia menyusui. Nah, dia berarti kan nggak puasa lagi tuh. Iya, nggak puasa lagi. Nah, itu gimana? Nah, jadi gini ya. Kalau seandainya nanti kita lihat dulu kan, dia bayar fidyah atau enggak. Karena kan tadi kalau lahiran atau maksud kalau seandainya dia hamil atau menyusui karena takut dirinya sendiri maka hanya kodok saja. Kalau takut karena dirinya dan orang lain maka harus kodok dan bayar fidyah gitu kan. Kita ambil masalah kodok saja masalah. Misalnya kodoknya aja. Bulan Ramadan ini dia hamil. Terus Ramadan depannya dia nyusui. Iya kan artinya nggak sempat buat bayar kodok. Kalau dia nyusuin nanti anaknya kalau enggak kekurangan ASI misalkan karena memang hanya butuh ASI tanpa supor ya. Tahu supor? Nggak tahu, susu formula. Dikasih berarti ini. Iya. Dikasihnya dedek. Jadi supor itu susu formula. Jadi kalau seandainya bahasa baru nih, iya, maklum kan jomblo-jomblo ya belum punya anak. Kalau udah punya anak insya Allah tahu apa itu supor. Susu formula gitu. Bukan support, kalau support dukungan. Jadi susu formula kan gitu. Misalkan hanya mengandalkan ASI, maka ini tidak ada dendaan karena mengulang karena adanya uzur. Beda lagi. Kenapa? Karena memang dia harus menyusui. Kemudian kalau seandainya nggak menyusui nanti kalau dia puasa akan terganggu dengan susunya, kualitas susu dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kuat ya silakan. Tapi kalau seandainya memang tidak kuat mengakibatkan harus benar-benar dengan ASI dan tidak puasa, maka tidak usah 2 kali lipat seperti tadi gitu. Tidak ada denda. Jadi cukup mengkodok. Karena memang ada uzurnya gitu. Bisa nggak sih? Karena kan perempuan itu kan suka sering terjadi tuh. Iya, begitu muter lagi ketemu lagi. Iya, itu ada di dalam kitab Mughni Muhtaj karangan siapa?
Al-Muqdim Ustaz. Syekh Khatib Asy-Syirbini. Syekh Khatib Asy-Syirbini syarah Minhajut Thalibin Imam Nawawi gitu. By the way, kita kan syuting malam bukan siang, jadi sekarang boleh minum. Ukia, kembali lagi kita bersama Ukia. Ukia, air kita semua. Ukia, iya. Boleh. Ukia. Ini pertanyaan ya, Ukia, iya. Ukia. Manis guys. Apa hubungannya? Seger. Air mineral. Asal jangan minum siang-siang aja lagi bulan puasa ini mah. Agak seger nih, terlalu Indian tadi. Mantap. Bagi yang mau mesen, kontak saja. Nomornya di bawah ada. Subscribe. Ada. Subreng. Masya Allah ya. Ustaz, mau nanya lagi nih Ustaz. Iya. Bisa nggak sih Ustaz kode puasa digantiin sama orang lain? Wah, kode puasa bisa gak diganti dengan orang lain? Ya kalau misalkan kode puasa itu kan harus dengan diri sendiri ya, pastinya karena kan kita sendiri. Kemudian kalau seandainya nanti dirinya memang tidak mampu untuk mengkodok, maka harus bayar fidyah. Karena kan seperti ada orang yang tidak wajib mengkodok tapi hanya membayar fidyah saja. Seperti siapa? Syekhun Harim. Syekhun Harim itu orang udah tua renta. Dia nggak mungkin berpuasa. Nggak mungkin berpuasa. Tapi dia mampu. Nggak mungkin berpuasa. Kodo juga nggak mungkin kan? Kodo juga nggak mungkin. Nggak mampu. Kalau yang seperti ini bayar fidyah. Iya, 30 hari maka 30 liter, 30 mud itu. Yang seperapat sok. Atau al-marid layur jabur seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya apa? Ya udah sakitnya udah akut dah. Udah parah nih. Kalau kata dokter mak diponis bulan depan mati gitu. Harus kayak gitu kan ya. Kata dokter ini bulan depan Bapak tinggal mati Pak. Tinggal nunggu aja gitu, tinggal nunggu waktu. Artinya kan yang seperti ini sudah tidak ada kesempatan. Boleh dia bayar fidyah. Kalau seandainya nggak punya Ustaz, ya mungkin ahli warisnya nggak punya duit sama sekali. Ya biasa puasa qada boleh. Jadi sama ahli mengganti warisnya? Iya. Kalaupun nggak punya duit gitu. Ahli waris misalnya si istrinya udah nggak kuat, suaminya boleh ngegantiin? Iya, boleh. Maksudnya ahli waris kan keturunannya. Keturunan. Gitu. Jadi kalau seandainya memang kalau yang seperti itu ya boleh gitu. Tapi kalau orang kita yang kayak mampu seperti kita, kemudian diganti sama orang lain, apa hubungannya gitu? Paham ya? Paham, iya. Jadi misalkan antum nggak puasa hari ini nih, terus ngasih orang jokiin dong anak puasa gitu. Iya, terima joki puasa gitu. Ada nanti di Shopee lagi di jangan. Bukan joki puasa. Bukan joki skripsi lagi, joki puasa. Agak boleh begitu, tapi joki skripsi. Iya. Jadi kalau seandainya memang sudah meninggal baru bisa diganti. Tapi kalau seandainya belum meninggal, orang yang ada kemudian digantiin jadiin joki nggak bisa. Soalnya emang udah nggak kuat dan nggak punya apa-apa. Iya, kalaupun nggak kuat kan masih bisa dibayar dengan beras gitu. Makanya setiap kalau di kampung-kampung itu ada istilah kalau ada orang meninggal itu kan nanti bayar fidyah di malam ketujuhnya atas puasanya. Puasa yang ditinggalkannya selama berapa tahun gitu. Biasanya 1 karung 2 karung beras gitu. Terus yang terjadi di daerah Bekasi, kampung saya dan kampungnya Ustadz Sabir. Next. Belum. Next. Promo. Promosi dikit. Oke, Sobat Uki. Episode ke-14 ini kita membahas seputar kodo. Kodo puasa. Jadi ada yang harus kodo aja, dan ada yang kodo juga dengan fidyah, ada juga yang fidyah doang kayak orang tua renta yang nggak kuat berpuasa dan orang yang sakitnya tuh udah kayak ya udah nggak bisa diharapin buat sembuh gitu. Dia itu harus membayar. Layur jabur tidak diharapkan kesembuhannya. Iya. Kemudian tadi mengenai wanita yang hamil, Rul. Kesimpulannya, Rul. Kesimpulannya ya berarti ketika untuk dirinya sendiri, untuk takut kesehatan dirinya sendiri ketika menyusui dan melahirkan ya, itu hanya kodo saja. Ketika untuk orang lain, untuk si bayinya ini takut si bayinya sakit atau seperti apa, itu si ibu ini wajib membayar kodo dan fidyah. Fidyahnya seberapa? Ingat, fidyahnya adalah 1/4 sok atau sekitar 1 liter lah. 1 liter beras. Ya, oke semuanya. 1 liter apa dulu nih? Ntar pertalit lagi. Betul balad ya. Makanan pokok. Ya kalau lagi di Indonesia makanan pokoknya apa? Hah? Kalau misalkan kita lagi di Arab makan pokoknya apa? Ya berbeda-beda. Iya. Berarti kalau kita di Lampung udah beda. Tapi kalau nasi boleh kan?
langsung nasi. Beras biasanya. Beras, nggak boleh nasi ya, beras. Khawatir buatin lontong semeter nih. Tapi kalau seandainya menggunakan uang ya boleh gitu. Oh, jadi sesuai itu ya. Misalkan 1 liter 15.000. Tapi tergantung kalau seandainya memang anak yatimnya misalkan butuh makan seperti nasi padang 10.000 gitu, seharga beras ya bisa. Yang penting seharga gitu ya. Oke. Iya kan. Seperempat sok. Di zamannya ya. Ya. Oke, Sobat Uki. Di episode ke-14 ini kita cukup sampai di sini. Kita bertemu di episode ke-17 ya. Iya. 17 masih bersama Ustadz Fajur Rahman nanti dan bersama Ustadz Amarul dan si ganteng Ustadz Namas Al-Ajiz. Waktu saya mu'alim tuh ada yel-yel. Gimana Yel? Namas Al-Ajiz tampan. Ya asli itu dinyanyiin sama mu'alimah. Kalau acara dinyanyiin tuh yel-yel itu. Kalau ada angkatan 20, salam hormat dari Ustadz Namas Al-Ajiz Al-Tampani. Tan Ustadz. Nah, audiensnya pada diam. Tanya Ustadz. Tanya dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.